Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kualitas Sistem Informasi mengenai Total Quality Management. Yang beranggotakan Aulia Yahyasari, Lukman Dimas, Nita Kirana, Nurayana Hidayat, dan Rizal Ardiansyah. Dan Bapak Miki Wijana, STMkom, selaku dosen dari mata kuliah Manajemen Kualitas Sistem Informasi. Pertama, sejarah adanya Total Quality Management. Total Quality Management, atau bisa disingkat TQM, bermula di Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua. Ketika ahli statistik Amerika Serikat Edward Deming menolong para insinyur dan teknisi untuk menggunakan teori statistik untuk memperbaiki kualitas produksi. Setelah perang, teorinya banyak diremehkan oleh perusahaan Amerika. Kemudian, Deming pergi ke Jepang, di mana dia mengajarkan pemimpin bisnis top pada statistical quality control, mengajarkan mereka dapat membangun negaranya jika mengikuti nasihatnya. TQM muncul sebagai respon pada kesulitan membaurkan pendekatan kualitas teknis dengan tenaga kerja yang berkembang pesat tak terlatih atau semi terlatih setelah Perang Dunia Kedua. Meskipun banyak dari ide tersebut berawal dari Amerika Serikat, namun sebagian besar perusahaan Jepanglah yang mengimplementasikannya dan memperbaikinya dari tahun 1950-an. Seperti halnya pendekatan kualitas teknis, TQM juga menekankan pada pentingnya input namun mengembangkannya dari kompetensi teknis ke juga termasuk pentingnya motivasi orang dan kemampuannya untuk bekerja dalam tim dalam rangka memecahkan persoalan. Sebagai tambahan, TQM berfokus pada pentingnya proses bisnis yang baik, terutama satu pola yang mengurangi hambatan dari batasan internal, dan mengerti kebutuhan detail pelanggan sehingga kebutuhan mereka dapat sepenuhnya tercapai. Keperluan ini sejauh ini mencapai tahap di mana TQM menjadi pemikiran terbaik sebagai filosofi manajemen umum daripada pendekatan tertentu untuk kualitas. Jadi dapat disimpulkan awal mulanya TQM adalah di dunia bisnis. Lanjut, di sini ada definisi dari TQM. Total Quality Management System atau disingkat dengan TQM adalah sebuah manajemen kualitas yang lebih berfokus pada pelanggan dengan cara melibatkan seluruh level tingkatan karyawan dalam mengerjakan peningkatan ataupun perbaikan secara kontinu. Total Quality Management disebut juga dengan manajemen mutu terpadu atau manajemen kualitas terpadu adalah pendekatan manajemen pada suatu organisasi berpusat pada kualitas berdasarkan partisipasi semua anggotanya dan bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan dan manfaat bagi semua anggota organisasi dan masyarakat. Menurut Nasution, Total Quality Management adalah perpaduan semua fungsi manajemen, semua bagian dari suatu perusahaan dan semua orang ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada unsur-unsur utama dari Total Quality Management atau TQM. Yang pertama ada fokus pada pelanggan. Pelanggan adalah pihak yang berpengaruh penting dalam menentukan kualitas produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan ataupun tingkat kualitas yang diinginkan. Jadi saat perusahaan menghasilkan jasa ataupun produk, pelangganlah yang menilai apakah produk itu layak ataupun tidak untuk digunakan oleh mereka. Apapun bentuk aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan, pada akhirnya harus pelangganlah yang menentukan apakah seluruh
usaha yang sudah dilakukan oleh perusahaan mampu memberikan manfaat ataupun tidak. Selanjutnya, nomor 2 ada keterlibatan karyawan secara keseluruhan. Karyawan adalah aset sekaligus sumber daya perusahaan yang paling penting untuk mencapai seluruh tujuan yang telah dibuat oleh perusahaan. Untuk itu, peran aktif karyawan secara menyeluruh mampu mendukung perusahaan dalam melakukan peningkatan proses dan juga kualitas yang secara kontinu ataupun terus-menerus untuk kemudian perusahaan mampu untuk menghasilkan produk-produk ataupun layanan-layanan jasa terbaik untuk para produsennya. Dalam rangka pemberdayaan karyawan ini, dibutuhkan pelatihan serta peningkatan kinerja dari keterampilan karyawan untuk mampu memaksimalkan kemampuan yang dimiliki oleh para karyawan. Yang nomor 3, pemusatan perhatian pada proses. Bentuk perhatian pada peningkatan proses adalah fondasi paling dasar dalam sistem manajemen total quality management. Dalam hal ini, proses adalah serangkaian langkah yang diawali dari penerimaan input dari pihak supplier, lalu perusahaan mengolahnya, memprosesnya, dan mengubahnya menjadi output yang akan dikirimkan untuk para pelanggannya ataupun para konsumennya. Sistem selanjutnya ada sistem yang terintegrasi. Walaupun ada banyak sekali kemampuan dalam ruang lingkup kerja pada suatu perusahaan yang membentuk departemen secara horizontal maupun vertikal, namun untuk seluruhnya itu diperlukan suatu sistem yang sudah terintegritas secara baik agar visi, misi, strategi, kebijakan, dan tujuan-tujuan dari perusahaan bisa disalurkan kepada karyawan-karyawan dengan jelas dan baik. Yang kelima, ada pendekatan strategi dan sistematik. Pendekatan strategi dan sistematik adalah salah satu bagian dalam total quality management yang penting untuk mencapai tujuan perusahaan berdasarkan visi, misi yang sudah direncanakan sebelumnya. Biasanya, proses ini disebut dengan perencanaan strategi atau manajemen strategi yang melakukan perumusan apapun dalam mengintegrasikan seluruh konsep kualitas pada strategi perusahaan secara menyeluruh. Yang nomor 6 ada peningkatan secara kontinu atau terus-menerus. Peningkatan yang dilakukan secara terus-menerus akan mendorong perusahaan dalam melakukan analisa dan menghasilkan produk-produk yang lebih berkualitas, produk-produk baru secara lebih efektif dalam mencapai tujuan perusahaan, juga untuk memenuhi harapan-harapan seluruh pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan. Nomor 7 ada keputusan berdasarkan fakta. Untuk mendapatkan seluruh informasi terkait perusahaan, maka diperlukan data-data yang valid
data-data yang benar untuk mengukurnya. Total Management Quality mengharuskan pihak-pihak untuk mengumpulkan serta menganalisa seluruh data perusahaan secara terus-menerus agar dapat mengambil keputusan secara tepat serta membuat kebijakan yang tepat pula. Dengan menggunakan data yang sesuai dengan fakta yang terjadi, maka pihak perusahaan bisa menarik kesimpulan berdasarkan tingkat kejadian ataupun hasil-hasil yang sudah diraih oleh perusahaan sebelumnya. Yang terakhir ada komunikasi. Dalam setiap kegiatan perusahaan pasti akan terjadi perubahan-perubahan, baik itu dalam strategi, dalam kebijakan perusahaan, ataupun jadwal-jadwal yang sudah diatur sebelumnya, serta pelaksanaan kegiatan yang ada di perusahaan. Perubahan ini harus terus dikomunikasikan terhadap seluruh pihak-pihak yang terkait, baik itu manajemen, karyawan, hingga pihak eksternal, agar tidak terjadinya kesalahan dalam komunikasi. Komunikasi yang baik juga kan mampu menghasilkan semangat kerja serta motivasi bagi para pihak-pihak yang terkait untuk lebih bekerja secara maksimal agar tujuan perusahaan mampu tercapai. Selanjutnya, ada 4 prinsip utama dalam Total Quality Management, yaitu 1. Kepuasan pelanggan. Kebutuhan pelanggan diusahakan harus selalu dipenuhi ataupun dipuaskan dalam segala aspek-aspek, baik itu dari harga, keamanan, ketepatan waktu, maupun kualitas dari produk maupun jasa yang diberikan. Oleh karena itu, segala aktivitas perusahaan harus dikoordinasikan untuk memuaskan para pelanggan. Kualitas yang dihasilkan oleh suatu perusahaan sama dengan nilai atau value yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup para pelanggan. Semakin tinggi nilai yang diberikan, maka akan semakin besar pula kepuasan dari para pelanggan maupun konsumen yang mereka dapatkan. Yang kedua, respect terhadap setiap orang. Setiap orang yang ada dalam organisasi harus mendapatkan perlakuan yang baik serta diberikan kesempatan untuk terlibat berpartisipasi dalam tim pengambilan keputusan. Maka dalam hal ini perusahaan harus mampu berkomunikasi secara baik dengan setiap pihak-pihak yang berkaitan dengan tujuan perusahaan, baik itu dari pihak internal maupun pihak eksternal. Yang ketiga, ada manajemen berdasarkan fakta. Setiap putusan yang diambil selalu didasarkan pada data-data.
Ada dua konsep pokok yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama ada prioritas, yakni suatu konsep bahwa perbaikan tidak dapat dilakukan pada semua aspek pada saat yang bersamaan, mengingat keterbatasan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, dengan menggunakan data-data yang valid, yang benar, maka manajemen dan tim dalam organisasi bisa memfokuskan usahanya pada situasi tertentu yang vital ataupun yang dalam situasi genting. Yang kedua, ada konsep variasi atau variabilitas kinerja manusia. Data statistik dapat memberikan gambaran mengenai variabilitas yang merupakan bagian yang wajar dari setiap sistem organisasi. Dengan demikian, organisasi dapat memprediksi hasil dari setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan ataupun yang diambil. Lalu ada yang prinsip keempat, yaitu perbaikan yang berkesinambungan. Melakukan proses secara sistematik ataupun tertata dengan rapi dapat melaksanakan perbaikan secara berkesinambungan. Konsep siklus PDCA atau Plan, Do, Check, Action yang terdiri dari langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan perencanaan, pemeriksaan hasil pelaksanaan rencana, dan tindakan korektif terhadap hasil yang sudah diperoleh sebelumnya. Selanjutnya ada 5 pilar Total Quality Management. Pilar-pilar Total Quality Management di sini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Misalkan di sini ada produk. Produk merupakan sebuah titik pusat untuk tujuan dan pencapaian sebuah organisasi ataupun perusahaan. Produk yang bermutu tidak mungkin ada jika tidak disertai dengan proses-proses yang bermutu juga. Lalu, proses yang bermutu juga harus dilakukan dengan pengorganisasian perusahaan yang tepat. Lalu, organisasi yang tepat atau organisasi yang bermutu tidak akan ada jika tidak ada pemimpin yang memiliki tanggung jawab, tidak memiliki kualitas ataupun jiwa pemimpin yang mampu untuk mengontrol, untuk membimbing para setiap pihak yang berkaitan. Lalu ada komitmen. Komitmen yang kuat dari bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi semua yang lain. Bila dari karyawan yang tidak berkomitmen, mungkin kerjanya tidak akan maksimal. Lalu dari segi organisasi yang tidak memiliki komitmen yang baik, mungkin organisasi itu tidak akan menjadi organisasi yang baik. Pemimpin yang berkomitmen juga mampu memberikan dampak yang sangat signifikan untuk kelangsungan organisasi. Yang paling penting itu ada komitmen dari perusahaan itu sendiri untuk mencapai tujuannya. Setiap pilar tergantung pada keempat pilar yang lainnya. Jika salah satu ada pilar yang tidak kuat, mungkin akan mempengaruhi ke pilar-pilar yang lainnya.
Selanjutnya, manfaat program TQM, yaitu TQM sangat bermanfaat baik bagi pelanggan institusi maupun bagi staf organisasi. Selanjutnya, yang pertama dari manfaat TQM bagi pelanggan, yaitu adalah poin pertamanya sedikit atau bahkan tidak memiliki masalah dengan produk atau pelayanan. Poin kedua dari manfaat TQM yaitu kepedulian terhadap pelanggan lebih baik atau pelanggan lebih diperhatikan. Poin ketiga, kepuasan pelanggan terjamin. Yang kedua, dari manfaat TQM bagi institusi, yaitu poin pertamanya terdapat perubahan kualitas produk dan pelayanan. Poin kedua, staf lebih termotivasi. Poin ketiga, produktivitas meningkat. Poin keempat, biaya turun atau biaya menurun. Dan poin kelima, produk cacat berkurang. Dan poin keenam, permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Dan yang ketiga, bagi manfaat TQM staf organisasi yaitu adalah poin pertamanya pemberdayaan, dan yang kedua lebih terlatih dan berkemampuan, dan poin yang terakhir yaitu yang ketiga lebih dihargai dan diakui. Selanjutnya ada keuntungan implementasi TQM. Di sini ada 8 keuntungan implementasi TQM, yaitu penghematan, kepuasan, mengurangi cacat, peningkatan moral karyawan, membuat perusahaan kuat menghadapi kompetisi, mengembangkan sistem komunikasi memadai. 8. Progres yang selalu ditinjau. Yang pertama yaitu penghematan biaya. Penghematan biaya yaitu saat menerapkan implementasi ini secara konsisten dari waktu ke waktu, maka TQM bisa mengurangi biaya seluruh perusahaan, khususnya pada bidang scrap, reward, layanan lapangan, serta pengurangan biaya garansi. Selain itu juga TQM akan memungkinkan perusahaan dalam meningkatkan keuntungan yang mengejutkan, karena pengurangan biaya ini akan mengalir langsung kepada laba bottom line tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini yaitu dengan mengimplementasikan sistem manajemen ini, maka seharusnya hanya akan ada sedikit keluhan pelanggan. Kenapa? Karena perusahaan mempunyai produk atau pelayanan yang baik atau yang lebih baik daripada kompetitor lain, dan interaksi pada pelanggan juga akan cenderung bebas dari kesalahan. Selain itu, meningkatkan kepuasan pelanggan juga yang tinggi juga akan meningkatkan pangsa pasar, karena para pelanggan bisa jadi akan melakukan tindakan atas nama perusahaan dalam mendatangkan pelanggan baru lain. Hal ini bisa disebut dengan word of mouth. Tingkat penjualan melalui word of mouth ini akan jauh lebih memuaskan dan lebih efektif daripada teknik penjualan lainnya. Selanjutnya yang ketiga, mengurangi cacat, yaitu sistem manajemen total quality management TQM. Lebih fokus dalam meningkatkan kualitas dalam suatu proses daripada memeriksa kualitas menjadi sebuah proses. Hal ini akan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Lalu yang keempat yaitu ada peningkatan moral karyawan. Peningkatan moral karyawan ini keberhasilan dari diimplementasikannya sistem manajemen total quality manajemen TQM akan terus dirasakan dengan terbukti mampu mengarah kepada peningkatan yang nyata atas moral karyawan. Hal ini juga akan mengurangi pergantian karyawan dan mengurangi biaya untuk merekrut serta melatih karyawan baru juga. Lalu selanjutnya yang kelima, membuat perusahaan kuat. Yaitu TQM sangat membantu kita
dalam memahami tingkat persaingan dan mengembangkan strategi yang efektif ketika menghadapi suatu kompetisi dagang. Kelangsungan hidup organisasi adalah masalah yang sangat penting yang harus dilakukan atau diperhatikan di pertengahan kompetisi dagang yang ketat. Nah, TQM ini akan membantu kita dalam memahami pelanggan dan pasar, serta memberikan pada pihak perusahaan untuk bisa memenuhi kompetisi dengan cara menggunakan teknik TQM. Lalu selanjutnya yang keenam yaitu menghadapi kompetisi. Adanya sistem komunikasi yang salah dan juga tidak memadai serta prosedur yang kurang baik adalah masalah pengembangan organisasi. Adanya masalah komunikasi akan melahirkan kesalahpahaman, rendah produktivitas, buruknya kualitas, duplikasi performa, serta semangat kerja yang rendah. Selain itu juga sistem manajemen total quality, manajemen TQM akan mengikat staf dari berbagai bagian, yaitu departemen dan tingkatan manajemen dalam melahirkan komunikasi yang lebih baik. Lalu yang ketujuh, mengembangkan sistem komunikasi yang memadai, yaitu TQM akan membantu menjangkau setiap proses yang dibutuhkan untuk mengembangkan strategi perbaikan tanpa henti. Usaha dalam meningkatkan kualitas ini harus dilakukan secara kontinu untuk memenuhi seluruh tantangan yang sifatnya dinamis. Begitu pula kesimpulannya dari seluruh pembahasan itu, bisa kita simpulkan bahwa sistem manajemen total quality ini, manajemen TQM mampu melahirkan keuntungan baik yang berwujud ataupun tidak berwujud. Lalu di sini ada progres yang harus ditinjau. Saya Rizal Ardiansyah akan menjelaskan mengenai metode Total Quality Management. Yang pertama yaitu metode Edward Deming. Deming mencatat kesuksesan dalam memimpin revolusi di Jepang yaitu dengan memperkenalkan penggunaan teknik pemecahan masalah dan pengendalian proses statistik. Salah satu metode Deming yang terkenal ialah siklus Deming atau Deming Cycle. Siklus Deming ialah model memperbaiki berkesinambungan yang dikembangkan oleh Edward Deming yang terdiri atas 4 komponen. Yang pertama yaitu mengembangkan rencana perbaikan atau plan. Yang kedua yaitu melaksanakan rencana do. Yang ketiga memeriksa atau meneliti hasil yang dicapai. Yang nomor 4 yaitu melakukan tindakan penyesuaian bila diperlukan, yaitu action. Yang kedua yaitu metode Joseph M. Juran. Juran mendefinisikan kualitas sebagai cocok atau sesuai untuk digunakan, fitness for use, yang mengandung pengertian bahwa suatu barang atau jasa harus dapat memenuhi atau yang diharapkan oleh para pemakainya. Kontribusi Juran yang paling terkenal adalah Juran's Basic Step to Progress. 3 langkah dasar ini merupakan langkah yang harus dilakukan perusahaan bila mereka ingin mencapai kualitas tingkat dunia. Juran juga yakin bahwa ada titik diminishing return dalam hubungan antara kualitas dan daya saing. Ketiga langkah tersebut terdiri atas yang pertama yaitu mencapai perbaikan terstruktur atau dasar kesinambungan yang dikombinasikan dengan dedikasi dan keadaan yang mendesak. Yang nomor 2 yaitu mengadakan program pelatihan secara luas. Nomor 3 membantu komitmen dan kepemimpinan pada tingkat manajemen yang lebih tinggi. Yang nomor 3 yaitu melalui
metode Philip B. Crosby. Crosby terkenal dengan anjuran manajemen zero defect dan pencegahan yang menentang tingkat kualitas yang dapat diterima secara statistik. Pandangan-pandangan Crosby dirangkumnya dalam ringkasan yang ia sebut sebagai dalil-dalil manajemen kualitas yang terdiri dari nomor 1, yaitu definisi kualitas adalah sama dengan persyaratan. Yang nomor 2, sistem kualitas adalah pencegahan. Yang nomor 3, kerusakan, nol atau zero effect, merupakan standar kinerja yang harus digunakan. Yang nomor 4, ukuran kualitas adalah price of non-conformance. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan total quality management. Yang pertama yaitu delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik dari manajemen senior. Yaitu inisiatif upaya atau perbaikan kualitas secara berkesinambungan sepatutnya dimulai dari pihak manajemen, di mana mereka harus terlibat secara langsung dalam pelaksanaannya. Yaitu yang nomor 2 yaitu tim mania. Untuk menunjang dan menumbuhkan kerjasama dalam tim, paling tidak ada 2 hal yang harus diperhatikan. Pertama, baik penyedia maupun karyawan harus memiliki dan memahami. Yang nomor 2, organisasi harus melakukan perubahan budaya supaya kerjasama tim tersebut dapat berhasil. Apabila kedua hal tersebut sukses dilakukan, maka tidak akan timbul masalah. Yang nomor 3 yaitu proses penyebarluasan. Ada organisasi yang mengembangkan inisiatif kualitas tanpa secara berbarengan mengembangkan rencana untuk menyatukan ke dalam seluruh elemen-elemen organisasi. Yang nomor 4 menggunakan pendekatan yang terbatas dan dogmatis. Ada pula organisasi yang hanya menggunakan pendekatan Deming, pendekatan Juran, atau pendekatan Crosby dan hanya menerapkan prinsip-prinsip yang ditentukan di situ. Yang nomor 5, harapan yang terlalu berlebihan dan tidak realistis. Bila kita hanya mengirimkan karyawan untuk mengikuti suatu pelatihan selama beberapa hari, bukan berarti telah membentuk waktu untuk mendidik, mengilhami dan membuat karyawan sadar akan pentingnya kualitas. Selain itu, dibutuhkan waktu yang sangat lama pula untuk mengimplementasikan perubahan-perubahan proses baru. Bahkan seringkali perubahan proses baru tersebut memakan waktu yang sangat lama untuk sampai terasa pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas daya saing perusahaan. Yang terakhir yaitu empowerment yang bersifat prematur. Banyak juga perusahaan yang kurang memahami makna dari pemberian empowerment kepada karyawan. Mereka mengira bahwa karyawan telah dilatih dan diberi wewenang baru dalam mengambil suatu tindakan. Maka karyawan tersebut akan dapat menjadi self-directed dan memberikan hasil-hasil positif. Sekian penjelasan dari saya, Rizal Ardiansyah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nuraini Hidayat. Penerapan konsep Total Quality Management. Berikut ini terdapat beberapa penerapan konsep Total Quality Management yang terdiri dari 1. Konsep aplikasi Total Quality Marketing. TQM dapat diterapkan pada semua fungsi pemasaran dari setiap operasional bisnis. Hal ini perlu ditegaskan karena pada umumnya orang-orang dalam industri jasa atau yang berada dalam fungsi pemasaran dan pelayanan pelanggan cenderung berpikir bahwa manajemen kualitas hanya diterapkan pada fungsi
manufacturing dan merupakan tanggung jawab dari orang-orang dalam fungsi manufacturing. Landasan dari TQM adalah konsep market, bukan produk out, yang harus diartikan sebagai menciptakan produk-produk yang mampu memberikan nilai bagi pelanggan untuk mencapai kepuasan total. Pendekatan yang benar adalah ikut berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pengembangan produk sesuai dengan informasi kebutuhan pasar dan pelanggan yang ada. Agar TQM dan konsep-konsep TQM yang lain dapat berhasil, maka sikap mental berdasarkan konsep market harus dipahami dan dihayati. Jaminan kualitas berarti menentukan kebutuhan pelanggan, mengembangkan produk sesuai kebutuhan pelanggan, memastikan bahwa pelanggan hanya membeli produk-produk bebas cacat. 2. Konsep dan aplikasi Total Quality Human Resource Management. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan organisasi adalah sumber daya manusia. Langkah pertama dari implementasi TQM adalah membentuk tim kerjasama untuk bertindak sebagai kekuatan pendorong dari proses implementasi. Pelatihan dan pengembangan merupakan elemen utama dari Total Quality Human Resource Management. Dua jenis pelatihan yang penting adalah: satu, pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaan untuk meningkatkan keterampilan dan kepuasan karyawan. Dua, pelatihan lintas fungsi untuk mengembangkan kerjasama dan fleksibilitas karyawan. 3. Konsep dan aplikasi Total Quality Accounting. TQA merupakan suatu pendekatan baru dalam akuntansi biaya yang menggunakan metode-metode TQM untuk menghasilkan informasi biaya-biaya kualitas yang dibutuhkan oleh manajer. Program reduksi biaya terus-menerus merupakan suatu program yang disusun secara sistematik untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Reduksi biaya terus-menerus berupaya untuk menghilangkan pemborosan-pemborosan yang ada pada masing-masing aktivitas yang menimbulkan biaya itu. Tugas utama manajer dalam konteks program reduksi biaya terus-menerus adalah membuat keputusan yang mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari organisasi yang dikelola itu. Persyaratan implementasi TQM. 1. Komitmen yang tinggi dari manajemen puncak. 2. Mengalokasikan waktu secara penuh untuk program TQM. 3. Menyiapkan dana dan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. 4. Memilih koordinator program TQM. 5. Melakukan benchmarking pada perusahaan lain yang menerapkan TQM. 6. Merumuskan nilai, visi, dan misi. 7. Mempersiapkan mental untuk menghadapi berbagai bentuk hambatan. Dan 8. Merencanakan mutasi program TQM. Keuntungan berwujud terdiri dari 1. Kualitas produk yang lebih baik. 2. Peningkatan produktivitas. 3. Peningkatan pangsa pasar. 4. Peningkatan laba. Dan keuntungan tidak berwujud terdiri dari 1. Kerja tim yang efektif. 2. Peningkatan minat kerja. 3. Budaya partisipatif. 4. Kepuasan pelanggan. 5. Peningkatan hubungan manusia. 6. Peningkatan komunikasi. Dan 7. Mampu membangun citra perusahaan yang lebih baik. Sekian yang dapat kelompok kami paparkan mengenai Total Quality Management. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau banyak kesalahan. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.